Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid kelas 5, kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Bersama saya, Rosaria Irjanti. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Contoh teks eksplanasi dapat kalian lihat pada buku tema 6 halaman 2 tentang sumber energi panas. Bisa kalian baca sendiri ya. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pertama pernyataan umum, kedua deretan penjelas, ketiga interpretasi, keempat simpulan. Pada pernyataan umum, menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Contohnya, pada pernyataan umum ini adalah bagian paragraf pertama pada teks sumber energi panas. Ada alasan mengapa matahari merupakan sumber energi panas dan dampak dari sumber energi panas itu pada makhluk hidup. Kedua, deretan penjelas. Bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Kita lihat pada paragraf yang kedua. Terjadinya udara di bumi menjadi hangat dikarenakan adanya energi panas. Nah, energi panas itu menimbulkan dampak manusia dapat mengeringkan padi setelah dipanen, dapat mengeringkan garam, dapat mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian yang basah. Ketiga, interpretasi, yaitu berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Jadi menjelaskan tentang hubungan sebab akibatnya. Di sini, pada paragraf ini, penulis meminta kita, pembaca, untuk mencoba melakukan suatu percobaan, yaitu dengan menggosok-gosokkan kain atau menggosokkan kedua lengan kita selama 1 menit. Dampaknya apa ketika kita menggosokkan? Yaitu terjadinya panas. Nah, di sini penulis menunjukkan bahwa energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Kita bisa melihat ini pada pernyataan terakhir. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Ini adalah simpulan atau tanggapan penulis menyikapi fenomena mengenai sumber energi panas. Berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris, data statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar aspek dan antar peristiwa dalam teks. Jadi tidak mengada-ngada atau berupa hayalan. Ciri-ciri teks eksplanasi: pertama, ilmiah, yang kedua, logis, ketiga, objektif, keempat, bukan teks eksposisi, kelima, bukan teks prosedur.
Ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Contohnya tadi mengenai sumber energi panas. Sudah diteliti bahwa sumber energi panas bisa berasal dari matahari atau gesekan dua benda. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Logis berarti masuk akal. Yang ketiga, objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Karena objektif, berarti teks ini tidak memihak salah satu. Karena itu bisa kita pakai. Bukan teks eksposisi. Karena tujuan teks eksplanasi adalah untuk menyampaikan kepada pembaca mengenai mengapa atau bagaimana suatu terjadi. Sedangkan tujuan eksposisi adalah memberikan informasi atau keterangan tanpa memaksa orang lain untuk menerima gagasan atau informasi tersebut, tanpa menjelaskan mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi. Yang kelima, bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Jadi bukan teks prosedur, misalnya contoh membuat masakan ayam goreng. Itu adalah prosedur. Sedangkan ini ketika sumber energi itu menjelaskan dan membutuhkan waktu yang panjang hingga kemudian menjadi sumber energi panas. Bagaimana cara menulis teks eksplanasi? Dalam menulis teks eksplanasi, pertama kita tentukan dulu topik yang menarik. Topik apa yang kita akan bahas? Mau tentang fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Kedua, membuat rancangan kerangka teks. Jadi ketika membuat rancangan kerangka teks, pastikan karangan itu sudah berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasannya. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Pada saat kita membuat teks eksplanasi, kita harus mengumpulkan referensi atau sumber atau data yang kita butuhkan sebelum membuat teks eksplanasi tersebut. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Setelah itu kita harus menyuting teks. Pada saat menyuting teks, pastikan kita membaca kembali teks yang telah kita buat. Syutinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan, baik itu tanda baca, huruf kapital. Teks eksplanasi, cara meringkasnya adalah: pertama, baca keseluruhan isi teks. Yang kedua, cari gagasan utama atau ide pokok pada setiap paragraf dalam teks eksplanasi tersebut. Ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, merevisi sesuai kaidah UDI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Demikian materi tentang teks eksplanasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Sekian dari Buria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.